Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Faktanya, banyak orang berasumsi dari cara dia tampaknya fokus ke dalam bahwa dia bekerja keras untuk memulihkan energinya dan kembali ke kondisi puncaknya. Faktanya, Kaisar Heart Celestial bahkan menahan diri untuk tidak bergerak sampai dia yakin Yang Qi sudah siap. Luangkan waktumu, katanya. Aku akan menunggu sampai kamu berada di kondisi puncakmu. Dia hanya berdiri di sana dengan senyum tenang di wajahnya, tidak terlihat sedikit pun cemas. Bahkan, dia tampak seperti tipe orang yang tidak akan pernah memiliki emosi negatif, seolah-olah hati dan jiwanya benar-benar terkendali. Gemuruh, Yang Qi tiba-tiba mulai berdenyut dengan energi sejati. Aku selalu dalam kondisi puncakku, Kaisar Hati Surgawi, temanku. Saya siap, kita bisa mulai bertarung kapanpun kamu siap. Baik, menabrak. Kaisar Heart Celestial menyerang tanpa ragu-ragu, bergerak begitu cepat sehingga para penonton tidak bisa melacak gerakannya. Yang Qi langsung merasakan tekanan pada keilahiannya yang baru lahir. Kehendak dan inderanya terasa seperti terkunci, seolah-olah serangan telapak tangan lawannya tidak mungkin untuk dipertahankan. Apapun seni energi itu luar biasa sampai hampir tidak bisa dipercaya. Untungnya, Yang Qi baru saja menghapus ketergantungan iblisnya, membuat keilahiannya yang baru lahir lebih mulia dari sebelumnya. Basis kultivasi dan seni energinya telah maju, dan tidak ada yang menahannya. Kekuatan melonjak melalui dirinya saat telapak tangan yang besar menekannya, memenuhi telinganya dengan suara gemuruh yang menggelegar. Bagi mereka yang mengamati pertarungan, telapak tangan itu tampak lembut dan tenang seolah-olah dirancang untuk melepaskan bunga dari bahu. Tapi yang kita tahu bahwa itu adalah kombinasi mematikan dari yin dan yang, perpaduan antara keras dan lembut. Itu bisa berubah kapan saja, seolah-olah menggunakan keinginan untuk menjelma dewa, menggunakan dewa untuk menjelma abadi, dan kemudian mengubah makhluk abadi kembali menjadi dewa untuk mencapai keadaan tak terkalahkan sepenuhnya. Transformasi dalam serangan ini benar-benar misterius dan mendalam. Namun, Yang Qi menganggapnya sampai ke makna intinya. Dia melemparkan tangannya ke depan dadanya dan menggunakan semua seni energinya untuk menghadapi serangan yang datang. Oh, Yang Qi terhuyung mundur, hampir jatuh ke sungai darah. Adapun Kaisar Hati Surgawi, dia tampaknya tidak terpengaruh oleh bentrokan itu, tetapi ada kedipan di wajahnya yang sepertinya menunjukkan dia mengaktifkan seni energi internal untuk menetralkan kekuatan pukulan Yang Qi. Meskipun sepertinya dia telah menjatuhkan Yang Qi ke belakang ke arah sungai, sebenarnya dia telah mengirim pasukannya ke tubuh Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi telah bergerak mundur untuk mengarahkan kekuatan pukulan ke tanah. Semua penonton adalah master top dalam hak mereka sendiri, begitu banyak dari mereka yang dapat memahami detail kecil ini. Benar-benar mengejutkan melihat Kaisar Heart Celestial, yang biasanya mengalahkan lawan dalam satu gerakan, tidak melakukan apapun selain memaksa Yang Qi mundur beberapa langkah. Rupanya, Yang Qi bahkan tidak terluka. Bagus. Kaisar Hati Celestial berkata, sepenuhnya mengedarkan energi di tubuhnya 3 kali, dia berkata, kamu benar-benar ahli. Saya tidak percaya Anda meniadakan serangan telapak tangan saya. Hanya setelah mendapatkan pencerahan dari hati kekaisaran, menyeimbangkan aliran kekuatan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan menaklukkan iblis pengetahuan dari Legiun Dewa, saya dapat membuat tinju Dao Kaisar tanpa kematian saya. Anda baru saja mencicipi jurus pertama, Unprecedented and Unduplicated. Namun, saya memiliki beberapa sikap lagi untuk ditunjukkan kepada Anda. Jika aku tidak bisa menggunakannya untuk mengalahkanmu, maka keilahian itu akan menjadi milikmu. Tidak hanya Kaisar Hati Surgawi tampaknya memiliki keyakinan penuh pada tinju Dao Kaisar tanpa kematian miliknya, juga jelas bahwa itu adalah teknik yang luar biasa menakjubkan yang telah dia asah dengan sempurna. Ayo, Yang Qi berkata, berdiri tanpa rasa takut di tepi sungai darah. Tangan terentang dari sungai ke arahnya, tampaknya ditarik oleh sensasi darah dan energinya, namun mereka dihancurkan oleh energi Empyrean defensifnya. Setiap orang yang bisa melihatnya berdiri di sana sangat terkesan, dan tahu bahwa memori Peak jelas menempati posisi yang lebih tinggi di sekte sekarang. Faktanya, bahkan jika Yang Qi kalah dalam pertarungan dengan Kaisar Hati Surgawi, seluruh sekte surga manifestasi kehendak masih akan mendengar tentang apa yang telah dia lakukan hari ini, bahkan para tetua. Alih-alih menekan serangan, Kaisar Heart Celestial menunggu sampai dia yakin bahwa Yang Qi sudah siap, lalu berkata, baiklah. Langkah selanjutnya disebut Great Hei Richet. Setelah itu, ada serangkaian gerakan yang mengalir dari satu ke yang berikutnya.
Jika Anda berpikir Anda tidak bisa membela diri, Anda selalu bisa kebobolan. Saya sangat tertarik melihat gerakan Anda ini, saudaraku, kata Yang Qi. Tidak mungkin dia melewatkan kesempatan untuk belajar dari Kaisar Surgawi yang gigih. Setiap serangannya adalah jenis yang bisa menghancurkan hampir semua musuh, dan mungkin jika Yang Qi tidak mengalahkan iblis ketergantungannya, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Saat Kaisar Heart Celestial mengedarkan energinya dan bersiap untuk menyerang, Yang Qi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki harta magis pada dirinya. Tidak ada mesin dari satu dewa, tidak ada segel legiun dewa, tidak ada jimat Raja Surga Devourer, dan tidak ada bagan Raja segudang dunia. Yang dia miliki hanyalah seni energinya. Kaisar Heart Celestial mengeluarkan lolongan biadab yang mencabik-cabik hukum magis spasial di daerah itu, lalu menjadi seberkas cahaya prismatik yang menembak langsung ke arah Yang Qi. Yang Qi dapat melihat bahwa ini adalah teknik tinju yang sangat canggih, dan itu pasti sesuai dengan nama Great Hei Richet. Teknik tinju yang luar biasa. Semangat Yang Qi melonjak seolah-olah dia melawan para dewa sendiri. Tiba-tiba, dia mengacungkan telapak tangannya menggunakan gerakan yang menentang imajinasi. Berkat tekanan yang diberikan oleh Kaisar Hati Surgawi, Yang Qi sebenarnya secara spontan menciptakan disiplin bela dirinya sendiri. Oh, serangan itu bertemu, dan meskipun getaran melewati Yang Qi, dia tidak mundur. Jika dia melakukannya, dia akan jatuh tepat ke sungai darah. Bagus sekali, kata Kaisar Heart Celestial, lalu melepaskan sejumlah besar gerakan. Melampaui semua bandingkan, tanpa paralel dalam sejarah. Tidak ada penerus selamanya. Belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terlihat dalam sejarah. Serangannya keras dan pantang menyerah, dan setiap serangan tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya dan mustahil untuk ditiru. Bahkan nama mereka mencerminkan keunikan mereka. Sudah pasti pantas bagi seorang murid utama di Sekte Surga Manifestasi Kehendak untuk memiliki gerakan tertinggi seperti ini. Yang Qi segera tergelincir ke dalam keadaan tenang total. Seolah-olah langit berbintang membentang di atasnya, setiap bintang berdenyut dengan sensasi tahta tanpa kematian. Seolah-olah dunia dewa ada di atasnya, dan neraka di bawah. Neraka dan surga muncul, membuatnya setengah kegelapan dan kesuraman, setengah cahaya dan cahaya. Setengah kejahatan yang celaka, dan setengah keadilan yang benar. Tangan kirinya tiba-tiba berkobar dengan kekuatan dewa yang brilian, dan tangan kanannya menjadi sungai kegelapan yang deras, dan saat mereka bergabung, mereka sepertinya merobek udara di sekitarnya. Tentu saja, mereka masih berada di tanah pemusnahan dewa, di tengah medan perang berdarah, jadi baginya untuk menghancurkan area di sekitarnya seperti ini membuat semua orang bertanya-tanya tingkat apa yang akan dia miliki. Jelas, itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Kaisar Heart Celestial menekan serangannya secara penuh, sementara Yang Qi menunggu di tepi sungai darah. Mereka bentrok, dan ledakan besar terdengar, serta gelombang kejut besar. Yang Qi akan mati jika dia jatuh kembali, namun dia berdiri di sana seolah-olah kakinya berakar ke tanah. Semua penonton beringsut mundur. Mereka tahu bahwa jika serangan seperti ini mengenai salah satu dari mereka, mereka akan mati. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang dilakukan Yang Qi. Seorang Yiru merasa seperti jantungnya ada di tenggorokannya. Lagi pula, jika Yang Qi benar-benar bisa melawan Kaisar Hati Surgawi, bukankah itu berarti dia adalah murid nomor 1 di seluruh Sekte Surga Manifestasi Kehendak? Pertarungan antara Yang Qi dan Kaisar Heart Celestial seperti kontes antara naga dan harimau. Salah satunya adalah murid utama nomor 1 di antara 50 puncak gunung, terkenal di kalangan generasi muda. Yang lainnya adalah keajaiban yang unik dengan warisan yang luar biasa, yang telah menaklukkan ketergantungan iblis dan menjadi tak terkalahkan tanpa batas. Gerakan mereka tampaknya mengandung variasi tanpa akhir, dan gelombang kejut dari bentrokan mereka telah membuat sungai darah menjadi kacau. Tangan yang terentang dari sungai terkoyak-koyak dan tidak bisa dibentuk kembali. Itu adalah ekspresi dari keinginan darah yang penuh kebencian, yang dengan sendirinya terdiri dari sisa-sisa anggota Legiun Dewa. Hanya bisa dibayangkan betapa kuatnya keinginan yang penuh kebencian itu, namun pertarungan antara kedua ahli ini telah menghancurkannya. Kaisar Heart Celestial tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat energinya mengalir seperti sungai, setiap gerakannya tampaknya terhubung ke ujung langit dan bumi. Sementara itu, Yang Qi agung, menjulang tinggi, dan tidak bergerak, membangkitkan rasa bermartabat. Salah satunya seperti benua yang luas, dan itu adalah Kaisar Hati Surgawi. Yang lainnya seperti gunung yang menjulang tinggi, dan itu adalah Yang Qi. Meskipun sebuah benua bisa sangat luas dan mengesankan, benua itu tidak dapat mencapai ketinggian gunung yang mengesankan. Adapun gunung,
Meskipun bisa menyentuh awan, itu harus beristirahat di permukaan benua. Dalam beberapa hal, mereka saling bergantung dan tidak dapat benar-benar bersaing satu sama lain. Hegemoni Raja, Kaisar Heart Celestial berkata, mencapai langkah terakhirnya. Dia melemparkan tangannya keluar dalam gerakan melingkar, menyebabkan energi keluar. Dia seperti Dewa Kaisar sempurna yang bisa mencakup semua ciptaan dan sapi semua makhluk hidup. Itu adalah jurus paling mematikan dari tinju Dao Kaisar tanpa kematian, yang dimaksudkan untuk dilepaskan hanya setelah jurus-jurus lain seperti ketinggian tercapai, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terduplikasi, dan tanpa paralel dalam sejarah. Sebenarnya, gerakan itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi langkah terakhir dan pamungkas. Itu adalah sesuatu yang bisa memaksa banyak surga untuk mengakui kesetiaan padanya, raja tertinggi yang hegemoninya bisa menaklukkan alam semesta. Akhirnya, Yang Qi tidak mampu menahan kuat dan terlempar kembali ke sungai darah. Teriakan kaget dan alarm bangkit dari kerumunan. Setelah pertarungan yang spektakuler, sedih melihat Yang Qi dipaksa ke dalam situasi di mana dia kemungkinan tidak akan melarikan diri dengan nyawanya. Namun, saat itulah sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Ketika Yang Qi mendarat di permukaan sungai, dia tidak tenggelam ke dalamnya. Pusaran air yang berputar juga tidak memengaruhinya dengan cara apapun. Tangan terulur untuk menariknya ke bawah, tetapi cahaya keemasan yang bersinar darinya menghancurkan energi darah. Kemudian dia hanya berjalan kembali ke pantai. Kaisar Hati Celestial memandang, benar-benar terpana. Lalu dia tertawa, seni energimu benar-benar hebat. Kamu bisa berjalan di sungai darah, dan kamu menerima pukulan dari tinju Dao Kaisar tanpa kematianku tanpa terluka sedikitpun. Kami benar-benar bertarung dengan hasil imbang. Mungkin suatu hari di masa depan kita bisa memiliki pertandingan yang lebih menyeluruh. Kaisar Surgawi, temanku, teknikmu juga benar-benar luar biasa, kata Yang Qi. Hanya berkat pencerahannya tentang tumbuh dan memudarnya Yin dan Yang, dia mengerti bagaimana melayang di udara. Dia benar-benar membuat dirinya seringan udara, lalu menggenggam hukum magis spasial tertentu untuk mendorong dirinya ke depan, dan mencegah pusaran air menyeretnya ke bawah pada saat yang sama. Sungai darah itu adalah hal yang sangat berbahaya, bahkan hanya berada di dekatnya bisa mematikan, apalagi berdiri di permukaannya. Semua orang yang hadir terpesona, karena mereka tahu bahwa hanya orang-orang dengan kemauan yang menakutkan yang bisa berjalan di permukaan sungai tanpa tenggelam ke dalamnya. Namun, tidak mungkin Yang Qi memiliki keinginan yang menakutkan, jika tidak, dia pasti akan mengalahkan Kaisar Hati Surgawi. Tidak peduli seberapa mengesankan Kaisar Hati Surgawi, dia tidak mungkin bertarung dengan ahli yang menakutkan. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa Yang Qi pasti memiliki item dewa yang kuat. Sedikit yang mereka tahu itu sebenarnya karena Yang Qi telah berhasil memahami hukum magis tanah pemusnahan dewa. Sepertinya kita berdua tidak kalah, Yang Qi melanjutkan, namun tidak satu pun dari kita yang menang. Tetapi saya harus mengucapkan terima kasih yang tulus atas tawaran Anda untuk memberi saya keilahian. Kaisar Heart Celestial mengangguk sebagai tanggapan, lalu menoleh ke murid-murid dari Celestial Peak dan berkata, ayo, mari kita pergi. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya dan membawa mereka pergi. Adapun para murid dari puncak gunung lainnya, mereka tahu mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara sekarang, dan bubar. Adapun murid utama, mereka mengucapkan kata-kata selamat dan berjanji untuk melakukan kunjungan resmi ke Yang Qi nanti. Mereka juga melepaskan klaim apapun atas keilahian. Bahkan beberapa murid biasa datang untuk menyampaikan harapan baik mereka, menyadari sepenuhnya bahwa akan baik bagi mereka untuk membangun hubungan yang sehat dengan tokoh top baru dari Memory Peak. Jelas senang, An Yiru melihat semua simpatisan pergi, lalu menoleh ke Yang Qi dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda diam-diam begitu kuat, Yang Qi. Anda benar-benar mendapatkan ketenaran untuk diri sendiri di sini hari ini. Terkenal atau tidak terkenal, itu tidak masalah. Yang paling saya khawatirkan adalah bagaimana menyeberangi sungai ini dan mendapatkan keilahian itu. Yang Qi sangat membutuhkan keilahian itu, tetapi sungai darah sangat luas. Meskipun dia telah berhasil menggunakan hukum magis setempat untuk berjalan melintasinya beberapa saat sebelumnya, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mengintai di kedalaman sungai yang sebenarnya. Tempat yang dia lalui hanya beberapa meter dari tepi sungai, sedangkan sungai itu sendiri lebarnya puluhan kilometer. Poin bagus, kata An Yiru. Aku ingin tahu apakah Kaisar Hati Surgawi pergi karena dia tahu tidak ada cara untuk menyeberang. Mungkin saya harus pergi dan meminta bantuan guru. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Jangan ganggu orang-orang tua dengan masalah kecil di antara kami para junior.
Ini adalah aturan tidak tertulis bahwa orang seperti kita harus mencari tahu sendiri. Selain itu, saya baru saja mendapatkan pencerahan yang signifikan, jadi sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menguji batas seni energi saya. Jangan bilang kamu bisa berjalan menyeberangi sungai. Yah, aku bisa mencoba. Dia melihat ke sungai yang luas, tetapi tidak merasa terlalu percaya diri. Namun, dia ingin menantang dirinya sendiri. Tentu saja, dia selalu memiliki myriad words monarch chart untuk diandalkan, tetapi sejujurnya, dia tidak akan mempertimbangkannya dalam situasi ini. Pertama-tama, dia ingin menantang dirinya sendiri dengan menghadapi ancaman apapun yang muncul untuk menghalangi jalannya. Kedua, ini adalah wilayah sekte surga manifestasi kehendak, dan dia pasti sedang dipantau. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan itu belum lagi bahwa dia tidak ingin bergantung pada apapun kecuali dirinya sendiri. Yah, hati-hati, kata Anyiru. Dia tahu bahwa Yang Qi yang penuh teka-teki tidak akan dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam situasi yang mematikan. Mengingat dia telah bertarung dengan Kaisar Hati Celestial dengan hasil imbang, dia sudah lebih unggul darinya di antara kekuatan Memory Peak. Begitulah cara kerja di dunia kultivasi. Hanya mereka yang membuktikan kekuatan mereka dan naik di atas yang lain yang akan dianggap sebagai ahli top. Baik, ini aku pergi. Saat para murid puncak memori tersentak kaget, dia berjalan keluar ke permukaan sungai darah, menghancurkan tangan darah yang menjangkau ke arahnya. Pada saat yang sama, kabut berwarna darah tiba-tiba mulai naik dari air, menutupi Yang Qi sepenuhnya sehingga dia hampir tidak bisa melihat tangannya jika dia memegangnya di depan wajahnya. Murid, kata Anyiru, gunakan kekuatan apapun yang Anda miliki untuk melindungi diri Anda dari kabut. Hati-hati, energi iblis-iblis darah ada di dalamnya, dan jika itu menginfeksi Anda akan mengalami penyimpangan kultivasi. Dia dan murid-murid lain dari Memory Peak bergabung, menggunakan seni energi mereka untuk membuat perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, kabut itu bergolak begitu cepat sehingga menyebabkan suara retakan terdengar dari perisai, seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Yang Qi, apakah kamu baik-baik saja di luar sana? Seorang Yiru memanggil, secara bersamaan mengecilkan perisai cahayanya menjadi sekecil mungkin, sehingga membuatnya sekuat yang dia bisa. Saya baik-baik saja, kamu hati-hati di belakang sana. Mengangguk, Anyiru berseru, murid, menjauhlah dari kabut. Mereka mundur sampai kabut sedikit mereda. Sayangnya, pandangan mereka tentang kuil di seberang sungai sekarang dikaburkan, dan mereka tidak tahu di mana Yang Qi berada. Kabut ini sangat kuat, Yang Qi berpikir sambil melanjutkan. Sayangnya, dia masih tidak bisa terbang, karena tekanan yang sangat besar. Dan jika bukan karena konsentrasinya yang konstan, tekanan itu akan mendorongnya ke dalam sungai darah. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti sedang melintasi lautan kepahitan legendaris yang ada dalam ajaran Buddha. Pada titik tertentu, dia menabrak pusaran air yang memutarnya beberapa kali, membuatnya benar-benar tidak yakin ke arah mana dia berjalan. Dia tidak bisa melihat pantai atau kuil, hanya kabut berwarna darah tak berujung yang terus-menerus mengalir, mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Situasinya sangat buruk. Namun, Yang Qi juga menyadari bahwa ini adalah sesi kultivasi yang penting. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dan fokus Yang Qi. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil God Legion Paradise-nya untuk mencegah kabut. Sayangnya, ketika dia melakukan itu, dia mulai tenggelam ke dalam sungai darah. Dalam sekejap mata, dia turun ke pergelangan kakinya. Sebagai tanggapan, dia memfokuskan keinginannya dan menjangkau lebih penuh pada hukum magis di sekitarnya, yang menyebabkan dia bangkit kembali. Hampir tidak ada metode yang lebih efektif untuk meredam keinginan, seolah-olah dia lemah, dia akan segera mati. Dia tidak tahu entitas apa yang mungkin mengintai di kedalaman sungai ini, tapi dia yakin mereka mengerikan. Jika dia akhirnya tenggelam ke sungai, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan karena tekanan sungai yang sangat besar, dia tidak akan bisa membuka jalan ke Myriad Words Monarch Chart. Bagaimanapun, tekanan di kedalaman sungai akan jauh melampaui kuil Gua Vajra Mayadev. Konon, dia bahkan tidak berpikir untuk mencoba mengandalkan Myriad Words Monarch Chart. Melemparkan tangannya keluar, dia menggunakan kekuatan batinnya dan menjangkau jauh ke dalam lautan kesadarannya, di mana keilahian dan kehendaknya yang baru lahir itu ada. Keilahiannya yang baru lahir saat ini berdenyut, bukan karena disiplin bela diri, tetapi karena meniru hukum magis. Dia sangat dekat untuk menembus keterbatasannya. Berkat bahaya yang dia alami, keilahian dan kemauannya yang baru lahir berubah dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat ini,
kuil dan keilahian bahkan tidak penting. Saat ini, dia harus tetap benar-benar fokus untuk tidak tenggelam ke dalam sungai darah. Tiba-tiba, Yang Qi merasa sangat lemah, seperti lampu minyak yang hampir mati. Dia menjernihkan pikirannya, mengosongkan dirinya dari segala sesuatu dan bersantai. Sesaat kemudian, kekuatan psikisnya kembali normal dan dia maju lagi. Karena kabut berwarna darah, siapapun di posisi Yang Qi akan dengan mudah tersesat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Yang Qi tahu di mana tepi seberangnya. Kabutnya sangat tebal sehingga hampir cair, dan ada angin berdarah yang bertiup, menyebabkan permukaan surga Legiun Dewanya berlumuran darah. Akhirnya, darah mulai mengalir ke bawah, berubah menjadi cacing menggeliat yang mencoba memakan jalan masuk untuk melahap Yang Qi. Api pembersih, katanya, dan api menyembur darinya, membakar darah menjadi abu. Langkah demi langkah, dia terus maju. Ledakan. Pada titik tertentu, pusaran air tiba-tiba muncul tepat di depannya, menyebabkan gelombang menggelinding di sungai darah. Jantung Yang Qi berdebar kencang saat dia bergerak naik turun mengikuti ombak. Dia mengendarai arus, dan itu tidak ada hubungannya dengan seni energi, melainkan kondisi mentalnya. Dan saat ombak semakin ganas, dia harus bekerja lebih keras untuk menjaga kondisi itu tetap stabil. Tiba-tiba, gelombang bergulung ke arahnya yang tingginya puluhan meter, dan berdenyut dengan kekuatan iblis darah. Namun, Yang Qi hanya melanjutkan, naik dan turun bersamanya seperti daun yang hanyut ditiup angin. Setelah beberapa jam bahaya yang ekstrim, gelombang berhenti. Yang Qi sekarang berdiri di tengah sungai darah, dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal. Meskipun tidak dapat melihat kuil di depan, dia bisa merasakannya. Dia hampir merasa ingin pingsan karena intensitas sesi kultivasi ini, tetapi dia tahu dia harus tetap fokus, melupakan segel Legiun Dewa dan Bagan Raja segudang dunia, dan fokus sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun gelombang yang bergulir telah berhenti, sesuatu yang lain telah muncul pusaran yang berputar, di dalamnya ada semacam dewa iblis berwarna darah. Dia mengenakan topeng berwarna darah dan baju zirah yang serasi. Dia memiliki tombak panjang di tangannya, dan dipasang di atas kuda berwarna darah. Dan tanpa ragu-ragu dia menyerang Yang Qi. Apakah ini produk dari energi yang sangat buruk di sini ketika datang ke ombak dan kabut? Yang Qi tidak takut sama sekali. Tapi di sini ada seorang ksatria iblis darah yang langsung menyerangnya. Mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan dengan tenggelam ke sungai, sepertinya hampir mustahil untuk terlibat dalam perkelahian dengan sesuatu seperti ini. Namun, dia tahu bahwa menghadapi situasi sulit adalah hal yang akan menguntungkannya. Saat ksatria iblis darah mendekat, dia mengepalkan tangannya dan menyerang, menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia tenggelam ke laut darah hampir berlutut dalam prosesnya. Dia hampir merasa kehilangan kakinya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik dirinya kembali. Namun, setelah beberapa saat, dia berhasil. Sayangnya, lebih banyak lagi ksatria iblis darah sekarang muncul di kejauhan, mereka semua menyerang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Tidak punya pilihan lain, Yang Qi mulai berlari. Ksatria darah iblis itu cepat, tapi begitu juga Yang Qi. Dan dia telah memperoleh pencerahan yang signifikan selama cobaan mengendarai gelombang darah. Sayangnya, dia masih belum cukup memahami hukum magis tempat ini untuk terbang. Dia hampir seperti burung laut, terbang melintasi air dengan kecepatan tinggi. Yang harus dia lakukan hanyalah pergi ke pantai seberang. Sayangnya, semakin banyak ksatria iblis darah muncul, tidak peduli berapa banyak yang dia hindari. Desir, swoosh. Para ksatria iblis darah di dekatnya melemparkan tombak mereka, yang terbentuk dari darah, dan menusuk ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dia langsung memanggil surga Legiun Dewa, dan luar biasa, itu benar-benar menghancurkan tombak darah dan kemudian mengubahnya menjadi serangan balik yang menghancurkan setiap ksatria iblis darah yang mereka temui. Tertawa terbahak-bahak, Yang Qi mempercepat. Saat dia menerobos para ksatria iblis darah, dia akhirnya mencapai titik di mana kabut mulai cukup tipis sehingga dia melihat kuil di depan. Ketika dia melakukannya, dia menghela nafas lega. Namun saat itulah suara gemuruh yang intens meletus dari kedalaman sungai, dan Yang Qi tiba-tiba mengalami sensasi krisis yang mematikan. Semua ksatria tenggelam ke dalam darah, dan mengambil tempat mereka adalah tangan darah besar. Itu naik 300 meter di atasnya, dan 5 jarinya semuanya puluhan meter dari ujung ke ujung. Dan ada lubang hitam di telapak tangan yang mengancam akan melahap Yang Qi. Tidak bagus, pikir Yang Qi. Sesuatu muncul dari kedalaman sungai. Sambil melolong, dia mendorong ke depan dengan kecepatan sebanyak yang dia bisa kerahkan, langsung menuju ke pantai seberang. Namun, tangan itu bergerak dengan kecepatan yang lebih besar dan segera hampir meraihnya.
Pada detik terakhir, Yang Qi melompat ke depan. Pop, tangan itu menabrak sungai, menyebabkan percikan besar. Kemudian ular itu bergerak maju lagi, kali ini memancing untuk memotong jalur Yang Qi ke depan. Yang Qi menerjang ke arah yang berbeda, dan kali ini dia nyaris tidak berhasil melewati celah di antara jari-jarinya. Tampak marah, tangan terus tanpa henti menuju Yang Qi, menyebabkan gelombang seperti dinding naik di depannya. Yang Qi melambaikan tangannya, mengirimkan pedang energi yang mengiris lubang di dinding. Berjungkir balik melalui lubang, dia melompat ke depan lagi dan berada di pantai. Kelelahan menyapu dirinya saat dia berbalik menghadap tangan darah, yang, secara mengejutkan, sebenarnya berusaha mengejarnya. Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Kamu pikir aku takut padamu sekarang karena aku di pantai dengan kakinya di tanah yang kokoh?" Dia dengan cepat menggunakan energi sejatinya untuk melepaskan aliran teknik pedang pembunuh kehidupan raja, yang dapat membunuh kehidupan dan membantai darah. Retakan, energi pedang mengenai tangan, memotong salah satu jari, yang jatuh ke tanah dan memercik ke genangan darah yang kemudian mengalir kembali ke sungai. Tangan itu memudar. Seperti yang terjadi, keinginan liar dan arogan berkomunikasi dengannya. "Tunggu saja sampai kamu mencoba untuk kembali. Aku akan menunggumu." Berbalik, Yang Qi melihat ke kuil, yang sebenarnya adalah pulau besar di tengah sungai. "Iblis itu akan mencoba membunuhku saat aku kembali. Saya pasti tidak bisa meremehkannya. Namun, semua pelatihan ini sangat bagus untuk saya. Mungkin saat saya kembali, pencerahan saya akan mencapai titik di mana saya bisa membunuh makhluk itu." Merasa lelah sampai ke tulangnya, dia duduk bersila dan bermeditasi sebentar. Akhirnya, dia mengisi dengan energi lagi, keilahiannya yang baru lahir dan lautan kesadarannya berkilauan dengan cahaya terang. Dia bangkit berdiri, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang begitu besar sehingga dia merasa bisa melakukan apa saja. Menyeberangi sungai telah meningkatkan basis kultivasinya secara signifikan dan mendorong skala psikisnya ke tingkat yang lebih lengkap. "Aku ingin tahu berapa banyak keilahian di kuil ini. Haruskah saya mengambil semuanya untuk diri saya sendiri, atau haruskah saya menyimpan sebagian untuk sekte?" Kuil besar itu menutupi hampir seluruh pulau tempat ia berdiri, dan dikelilingi oleh sungai darah. Yang Qi merasa bahwa kuil ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dan bahwa pembantaian yang menyebabkan terciptanya sungai terjadi setelah sungai itu dibangun. Saat dia berjalan menaiki tangga masuk, kabut berwarna darah memudar. Rupanya, ada kekuatan di dalam kuil yang menahan kabut. Ada pilar-pilar yang melapisi tangga yang tergores oleh tebasan pedang dan pedang, serta bekas telapak tangan dan kaki yang sangat besar. Dan ada alur besar yang mengalir tepat di tengah, dipotong oleh aliran energi pedang yang sangat besar, memisahkan kuil menjadi dua bagian. Secara keseluruhan, tangga itu benar-benar bobrok, meskipun hanya berfungsi untuk menekankan sifat kuno tempat itu. Pada satu titik, Yang Qi mengulurkan tangan dan memukul salah satu pilar untuk melihat apakah dia bisa meninggalkan bekas di atasnya, tapi gagal. Dalam hal itu, tempat ini sangat mirip dengan kuil Gua Vajra Mayadev. Yang Qi terus menaiki tangga, bertanya-tanya apa sebenarnya tempat ini terbuat dari apa yang begitu keras sehingga dia tidak bisa meninggalkan bekas terkecil di atasnya. Mengingat dia tidak memiliki wasiat yang mengerikan, jika kekuatan Dewa Kuil dilepaskan padanya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Begitu saya menemukan keilahian, saya pasti perlu mengasimilasi setidaknya satu atau dua bagian. Jika tidak, kembali melintasi sungai darah akan terlalu menegangkan. Setiap anak tangga menuju tangga setinggi manusia, memberikan kesan bahwa tempat ini tidak dibangun untuk manusia, tetapi untuk dewa. Yang Qi menaiki beberapa ratus anak tangga sebelum mencapai kuil yang tepat. Bagian dalamnya diterangi oleh cahaya terang yang memancar dari sisipan mutiara di dinding dan langit-langit. Mereka berdenyut dengan kekuatan dewa yang samar, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah harta magis, meskipun tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari tempatnya. Di mana keilahian itu? Ketika dia berada di luar, dia bisa merasakan arah umum keilahian. Tetapi sekarang dia berada di kuil itu sendiri, dia tidak merasakan sensasi seperti itu. Itu benar-benar kasus tidak mengetahui bentuk sebenarnya dari Gunung Lusan karena berada di gunung itu sendiri. Dari kejauhan, seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi siluet gunung. Tetapi di gunung itu sendiri, tidak mungkin untuk menentukan bentuknya. 1. Konon, dia masih bisa menangkap aura kemahadewaan yang samar. Melihat sekeliling, dia merasakan bahwa kuil ini seperti dunia tersendiri, dan memburu dewa tidak akan mudah. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran cahaya iblis muncul, yang diblokir Yang Qi. Setelah menghilang,
dia melihat hantu iblis di kejauhan, yang tampaknya adalah iblis-iblis kelahiran neraka dengan indeks kekuatan sekitar 2000. Ada iblis-iblis di sini di kuil bagaimana? Penasaran, dia mengirim aliran energi sejati ke arah benda itu. Itu lambat untuk bereaksi, dan dengan cepat selesai. Itu berjuang, tetapi Yang Qi mengirim beberapa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka ke dalamnya, benar-benar melumpuhkannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Lepaskan aku segera. Iblis-iblis itu memekik. Kami adalah bawahan dari Lord Blood River. Dia mengirim kami ke sini untuk mendapatkan keilahian. Jika kamu tidak membebaskanku, maka ketika Lord Blood River membebaskan diri, dia akan menghancurkan kuil, dan kamu bersamanya. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Retakan. Iblis-iblis berteriak ketika Yang Qi mengubahnya menjadi mutiara hitam, yang dia kunci dengan segel Dewa Iblis. Benda itu sekuat pemimpin sekte, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya sebagai harta magis dan memutuskan nasib akhirnya nanti. Pada saat yang sama, dia mengirimkan beberapa kehendak ilahi ke dalam pikiran makhluk itu untuk mempelajari rahasianya. Ternyata, ada Raja Iblis kuno yang terbuang jauh di kedalaman sungai darah, yang telah disegel di sana menggunakan kekuatan kuil ini. Dia disebut Lord Blood River, dan dia telah memanggil iblis-iblis ini untuk menggeledah kuil, memecahkan segel, dan membebaskannya. Ini adalah aktivitas yang membuat semua orang percaya bahwa suatu keilahian telah muncul. Tentu saja, begitu segelnya rusak, keilahian benar-benar akan muncul. Jadi itulah yang terjadi. Ada banyak iblis-iblis di Great Necropolis, beberapa di antaranya adalah ahli yang menakutkan. Rupanya, Lord Blood River ini telah mengeluarkan panggilan-pemanggilan, berharap menggunakannya untuk membebaskan dirinya sendiri. Meskipun Lord Blood River tidak setingkat dewa, sepertinya dia bisa menandingi gadis kecil dari Memory Peak. Jika entitas seperti dia dibebaskan, itu bisa menjadi bencana. Konon, pasti ada entitas kuat di Sekte Surga Manifestasi Kehendak yang bisa menghadapi situasi seperti itu. Oleh karena itu, tindakan terbaik tampaknya adalah mendapatkan keilahian terlebih dahulu. Setelah berurusan dengan iblis-iblis, ia melanjutkan, akhirnya mencapai aula besar yang dipenuhi dengan batu hias, fitur taman, halaman, koridor berliku, kolam, sungai yang mengalir, dan sebagainya. Tiba-tiba, tawa terbahak-bahak terdengar saat sekelompok iblis-iblis muncul dari dalam salah satu halaman taman, penuh dengan energi iblis. Salah satunya memiliki tubuh yang seluruhnya terbuat dari tulang dan indeks kekuatan 2500. Itu jelas seorang ahli dari neraka tulang yang dikelantang. Monster lain ditutupi dengan otot yang menonjol dan memiliki kepala yang kecil secara proporsional. Itu adalah iblis kekuatan dari neraka kekuatan, dan memiliki indeks kekuatan lebih dari 3000. Monster terakhir memiliki kulit perunggu. Itu adalah iblis-iblis perunggu dengan indeks kekuatan 2800. Yang Qi tidak membutuhkan sistem penilaian daya untuk mengetahui hal ini. Berkat tingkat dasar kultivasi dan kemauannya, dan pemahamannya tentang bagaimana sistem itu bekerja, dia sekarang dapat melakukan inspeksi visual yang serupa. Tiga iblis-iblis ganas tidak membuang waktu sama sekali, tetapi segera menyebar dan melepaskan serangan padanya. Yang Qi melompat ke udara untuk menghindari serangan, lalu turun kembali dan melepaskan 3 serangan tinju dengan kekuatan luar biasa. Dia menggunakan tanda tangan Kaisar Hati Celestial Daufis Kaisar tanpa kematian, khususnya, 3 gerakan mematikan belum pernah terjadi dan tidak terduplikasi, ketinggian tercapai, dan tanpa paralel dalam sejarah. Dia telah mendapatkan pencerahan dari mereka selama pertarungan di tepi sungai darah, dan sekarang melepaskan mereka untuk berlatih sedikit. Celepuk. 3 iblis-iblis dikirim terbang ke kolam terdekat, di mana Yang Qi menekan serangan itu. Merentangkan kedua tangannya, dia memanggil gaya gravitasi yang menariknya ke tangannya. Kemudian suara letupan terdengar saat dia menyegelnya, mengubahnya menjadi mutiara iblis, yang sekarang dia miliki 4. Ketiga iblis-iblis ini adalah ahli elit yang terkenal di jalan kuno menuju dewa. Mereka telah hanyut ke sana kemari di dalam Great Necropolis selama bertahun-tahun, tetapi sekarang telah disegel dengan rapi dan dipenjarakan oleh Yang Qi. Seni energinya baru saja meningkat secara dramatis, terutama berkat pertarungan dengan murid utama dan waktu yang dihabiskan di sungai darah. Yang Qi berjalan melalui halaman taman ke alun-alun yang luas, yang kemungkinan pernah menjadi tempat pelatihan seni bela diri, tetapi sekarang menjadi sarang iblis-iblis. Ada sekitar selusin dari mereka, semua dengan indeks kekuatan lebih dari 2000. Mereka berkerumun dalam diskusi ketika mereka menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Jadi, Sekte Surga Manifestasi Kehendak telah mengirim murid ke sini, ya salah satu dari mereka berkata. Yang lain terkekeh. Anda tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik.
Kita membutuhkan jiwa untuk dikorbankan untuk menghancurkan sihir penyegelan. Tangkap dia. Begitu kita membuka segel Lord Blood River, dia bisa memimpin kita untuk membentuk sekte tingkat atas. Mengapa kita tidak membebaskan Lord Blood River dan mencari cara untuk mengendalikan kekuatannya, maka dia bisa bekerja untuk kita. Kita perlu membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Terima kasih kepada semua kultivator yang telah kami bunuh di jalan kuno menuju dewa, para pelaksana mengejar kami. Lord Blood River mungkin hanya bantuan yang kita butuhkan untuk menghadapi mereka. Pelaksana jalan kuno adalah ras orang yang ditinggalkan di jalan oleh Legiun Dewa. Seharusnya, tugas mereka adalah melindungi jalan itu sendiri. Itu sebabnya mereka selalu memburu iblis-iblis seperti kita, untuk menjauhkan kita dari dunia dewa. Para orang menyebalkan itu. Bahkan saat mereka melanjutkan diskusi mereka, iblis-iblis menyebar dalam formasi dan mengepung Yangki. 1. Dalam bagian ini, penulis hanya menggunakan bagian kedua dari ekspresi. Dengan kata lain, itu hanya berbunyi itu adalah kasus karena berada di gunung itu sendiri. Kedua bagian tersebut merupakan idiom tersendiri yang akan segera dikenali oleh orang-orang China. Jadi, yang kedua dapat digunakan sendiri, dengan yang pertama tersirat. Saya termasuk babak pertama untuk membuat hal itu dimengerti. Ini akan mirip dengan seorang penulis yang menulis dalam bahasa Inggris tentang sesuatu gathering nomos, yang akan menyiratkan bagian Rolling Stone. Ada sekitar selusin iblis-iblis di sini, dan mengingat iblis-iblis biasa bahkan tidak bisa memasuki lokasi ini, jelas mereka semua adalah ahli top. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk menyebar dan membuat formasi mantra di sekitar Yangki. Namun Yangki hanya menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan santai berkata, apakah kalian semua iblis-iblis dari jalan kuno menuju dewa, apakah Anda tidak sedikit khawatir bahwa menyebabkan masalah bagi saya akan membawa pembalasan dari sekte surga manifestasi kehendak kami adalah salah satu sekte teratas dari jalan kuno menuju dewa, dan semua orang mengenal kami. Saya sarankan Anda tidak membawa masalah pada diri Anda sendiri. Salah satu iblis-iblis terkekeh dan berkata, sekte surga manifestasi kehendak memang memiliki reputasi yang mengesankan, tetapi kami tidak peduli tentang itu. Selain itu, kalian berburu dan membunuh iblis-iblis terlepas dari apakah kami membunuhmu atau membiarkanmu bebas. Ini adalah tanah pemusnahan dewa. Kalian membunuh iblis-iblis di sini untuk tujuan pelatihan, dan bahkan menggunakan mayat kami untuk menempa harta magis. Permusuhan antara kamu dan kami sedalam lautan. Tidak ada gunanya membuang-buang kata pada bocah ini. Ya, aktifkan saja formasinya dan bunuh dia. Hati-hati, semuanya. Pang ini jelas memiliki basis kultivasi yang tinggi. Fakta bahwa dia berhasil melewati sungai darah membuktikan bahwa dia benar-benar kuat. Tetap bersatu dan bunuh dia secepat mungkin. Siapa yang tahu berapa banyak harta berguna yang mungkin bisa kita dapatkan darinya. Ingat, tujuan utama kita di sini adalah untuk mengurai tanda segel itu. Dan mengingat berapa banyak iblis-iblis lain telah ditugaskan untuk tugas ini, kita perlu memanfaatkan setiap peluang yang mungkin di sini. Faktanya, mengapa kita tidak mengubah orang ini menjadi boneka zombie? Itu ide yang bagus. Ayo, bunuh dia. Setelah berkomunikasi melalui kehendak ilahi, iblis-iblis mencapai kesepakatan dan mulai berdenyut dengan energi iblis. Karena intensitas hukum magis di daerah itu, bahkan kekuatan gabungan dari iblis-iblis ini hanya cukup untuk membuat formasi mantra yang berdiameter kira-kira 10.000 meter persegi. Namun, formasi itu dipenuhi dengan kabut energi iblis murni. Mengerut. Pemimpin iblis-iblis adalah seorang asura, yang berdenyut dengan aura pertempuran dan yang kulitnya ditutupi dengan banyak bekas luka yang menjadi saksi pengalamannya yang banyak. Tidak hanya dia secara fisik mengesankan, tetapi dia juga memiliki indeks kekuatan lebih dari 3.000, dan aliran energi yang dia lepaskan dengan serangannya tidak lebih lemah dari murid utama manapun. Gemuruh. Serangan yang dia kirim ke arah Yangki tampak seperti salah satu gerakan pembunuhan paling mematikan dari neraka Suras, tinju penghancur iblis Asura yang terkenal. Tembakan cahaya biru keunguan dari kukunya, penuh dengan racun yang begitu mematikan hingga bisa membunuh para ahli paling elit. Bahkan, goresan kecil saja bisa berakibat fatal. Namun, Yangki bahkan hampir tidak melihatnya. Mengulurkan tangannya, dia menggunakan gerakan paling kuat yang dia ambil dari rangkaian serangan Kaisar Hati Celestial, Hegemoni Raja. Itu adalah langkah yang menghancurkan yang menyerupai kampanye raja di seluruh negeri, dan itu berisi jutaan jenis kekuatan yang berbeda, yang semuanya saling bertautan dan menyebar seperti tentara, menaklukkan apapun di jalurnya. Serangan itu mengenai Asura, yang dikirim terbang mundur untuk membanting ke dinding sebelum jatuh ke tanah, di mana dia mencoba berjuang untuk berdiri, tetapi gagal. Jelas, dia menderita luka dalam yang parah.
Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kata Yang Qi dengan suara dingin. Dia mengambil langkah ke depan, dan getaran langkah kakinya benar-benar menghancurkan formasi iblis dan membuat iblis-iblis itu terbang. Beberapa iblis-iblis segera berbalik untuk melarikan diri, tetapi Yang Qi terlalu cepat. Dia meraih mereka dan menempelkan segel Dewa Iblis pada mereka, lalu mengecilkannya menjadi mutiara kecil. Tak lama kemudian, semua iblis-iblis telah diubah menjadi mutiara, yang terbesar adalah milik pemimpin Asura. Energi iblis-iblis yang berdenyut dari mutiara menembus Yang Qi dengan niat mematikan, tetapi dia dengan mudah menetralkannya, lalu menggunakannya untuk memperkuat tanda segel yang telah dia buat. Dia sekarang memiliki gelang dari sekitar 20 mutiara yang dulunya adalah iblis-iblis, yang terlemah memiliki indeks kekuatan sekitar 2000. Bersama-sama, mereka membentuk harta magis dengan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dapat dengan mudah menghancurkan sekte tingkat atas di Great Necropolis. Konon, jika iblis-iblis dibebaskan, hal pertama yang akan mereka coba lakukan adalah membunuh siapapun yang mengendalikan mutiara. Oleh karena itu, Yang Qi berencana untuk menahan mereka dan akhirnya mengubah mereka menjadi malaikat. Kemudian, ketika mutiara itu suci di alam, benda ini akan menjadi harta magis yang benar-benar hebat. Setelah menangani iblis-iblis, Yang Qi melewati alun-alun ke sebuah kuil di luarnya, di mana ada sebuah altar besar. Mendekati altar, dia melihat bahwa itu ditutupi dengan tanda segel yang terbentuk dari jimat dewa. Dia juga merasakan energi kemahadewaan. Namun, bahkan ketika dia berjalan menuju altar, dia tiba-tiba menggigil karena terkejut ketika dia menyadari bahwa ada gerombolan iblis-iblis di kuil. Sebagian besar berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, dan sepertinya mereka sedang mengadakan pertemuan. Banyak dari iblis-iblis terkunci dalam percakapan, menyebabkan dengungan memenuhi udara. Pikiran Yang Qi hampir berputar dari konvergensi kacau suara dan kehendak ilahi. Tanpa ragu, dia mundur dan meninggalkan aula kuil. Yang Qi umumnya berani dan galak, tetapi melihat sejumlah iblis-iblis seperti itu bahkan membuatnya menggigil. Lagi pula, bahkan dia memiliki batasnya. 1. Selain itu, berdasarkan apa yang bisa dia rasakan, ada beberapa iblis-iblis yang membengkokkan hukum magis di sekitar mereka begitu kuat sehingga dia curiga mereka berada di tingkat yang mengerikan. Dan jika tidak, mereka sangat dekat dengan level itu sehingga mereka pasti melampaui Empress Joyflower beberapa kali lipat. Meskipun Yang Qi tidak perlu takut pada permaisuri Joyflower, dan bahkan bisa membela diri darinya, membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, beberapa dari iblis-iblis ini pasti lebih kuat darinya. Dan jika mereka bergabung, maka bahkan jika dia sedikit lebih kuat, dia masih akan menemui akhir yang mengerikan. Satu-satunya cara untuk berpikir tentang menghadapi kelompok seperti ini adalah dengan memiliki keinginan yang mengerikan. Sayangnya, usahanya untuk mundur dari aula kuil terlambat. Tatapan dingin dan celaka dari beberapa iblis-iblis segera mengunci padanya, di mana iblis-iblis itu bangkit berdiri. Suara mendesing. Sebelum Yang Qi bisa keluar, pintu terbanting menutup dan suara berdenting terdengar saat terkunci. Pada saat ini, Yang Qi terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Tiba-tiba, suara seorang wanita bergema. Jika Anda tidak dapat berbuat apa-apa tentang situasi ini, Anda sebaiknya duduk dan menikmatinya. Benar-benar tidak ada alasan bagimu untuk lari. Pemilik suara itu anggun sekaligus menawan. Faktanya, dia begitu memikat sehingga rata-rata pria yang memandangnya akan kesulitan menekan keinginannya. Konon, suaranya menyebabkan banyak iblis-iblis di sekitarnya menyusut ketakutan. Jelas, dia dianggap sebagai salah satu ahli top mereka. Dia iblis mimpi dari neraka mimpi buruk, pikir Yang Qi. Kembali ke dunia fana, dia pernah menaklukkan iblis mimpi, jadi dia tahu sesuatu tentang jenis monster yang datang dari neraka mimpi buruk. 2. Satu-satunya keuntungan dikelilingi oleh begitu banyak iblis-iblis adalah bahwa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan dari makhluk seperti itu, dan itu jelas akan membantunya. Menariknya, iblis-iblis tidak langsung menyerangnya. Jelas, ada faksi dan aliansi yang berbeda, masing-masing dengan motif dan tujuan yang berbeda. Jika mereka semua menerkamnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka Myriad Worlds Monarch Chart dan mencoba untuk mendapatkan segel Legiun Dewa. Adapun iblis mimpi, Yang Qi mengabaikan ketampanannya yang luar biasa dan mencoba memahami indeks kekuatannya, tetapi gagal. Hampir seolah-olah dia adalah tubuh roh tanpa kekuatan sama sekali. Tentu saja, itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa, terhubung dengan surga, bumi, dan esensi dari segala sesuatu. Bahkan jika dia membawa Cruiser of Civilization bersamanya,
dia masih tidak akan bisa merasakan indeks kekuatannya, apalagi skala psikisnya. Nona, saya hanya murid biasa dari Sekte Surga Manifestasi Kehendak. Saya benar-benar tidak berniat mengganggu pertemuan Anda di sini. Tolong, saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya. Bagaimana kalau kita saling menghindari urusan satu sama lain? Dia menjaga nada suaranya tetap ringan dan sembrono, tetapi kenyataannya adalah, di dalam, dia siap menyerang dengan kekuatan mematikan pada saat itu juga. Iblis mimpi tertawa. Aneh sekali, Nak. Saya harus mengatakan, saya benar-benar terkejut bahwa seorang murid rendahan seperti Anda berani menjalankan mulut Anda seperti itu di depan saya. Bahkan seorang ahli yang menakutkan dari Sekte Surga Manifestasi Kehendak akan benar-benar waspada dalam situasi seperti ini. Tapi sebaliknya, Anda mencoba untuk mengambil inisiatif. Kapan Sekte Surga Manifestasi Kehendak mendapatkan murid sepertimu? Saya tidak begitu yakin dengan maksud Anda, Nona. Lanjutkan rapat Anda, saya permisi dulu. Kamu tidak akan merasa semudah itu untuk pergi begitu saja, kata iblis-iblis lainnya. Kamu mungkin juga tersandung ke neraka, Nak. Bahkan jika Legiun Dewa muncul di sini, mereka mungkin akan tetap mati. Iblis-iblis khusus ini sudah sangat tua sehingga dia hampir tampak tertutup debu sejarah. Dia memiliki janggut putih panjang dan bingkai bungkuk, dan tampak seperti berada di ambang kematian. Namun, dari cara iblis-iblis di sekitarnya bersujud di hadapannya, itu membuatnya tampak seperti orang bijak yang dihormati. Iblis-iblis dari neraka orang bijak dan Mahatema Es. Yang Qi berpikir, terkejut. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia bisa menebak bahwa dia akan bertemu dengan iblis-iblis seperti ini. Menurut cerita, neraka orang bijak dan Mahatema sebenarnya lebih kuat dari neraka Mahanata, dan merupakan tempat yang secara harfiah dihuni oleh orang bijak dan Mahatema yang menganut pepatah saya akan mengorbankan diri saya dan pergi ke neraka sebelum saya membiarkan orang lain melakukannya. Jadi, itu pernah menjadi pemimpin terkemuka di antara semua neraka lainnya, tetapi kemudian menghilang, ke titik di mana bahkan kekuatan yang Qi dari God Mammoth penghancur neraka tidak dapat merasakan keberadaannya. 3. Tentu saja, mengingat dia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan penuh God Mammoth penghancur neraka, itu berarti dia hanya bisa merasakan sepertiga dari neraka yang ada. Dan beberapa dari neraka itu adalah tempat yang sangat luas yang ada di kedalaman alam semesta. 1. Saya biasanya mencoba untuk menjaga metafora dan ucapan Cina yang unik, tetapi dalam kasus ini, apa yang saya terjemahkan sebagai bahkan dia memiliki batasnya terlalu berlebihan, bahkan untuk saya. Secara harfiah dikatakan, seluruh tubuhnya terbuat dari logam, tetapi berapa banyak paku yang benar-benar bisa dia buat, menjadi intinya ada batasan apa yang bisa dia lakukan, dalam hal ini, melawan atau membela diri. 2. Dia bertemu Queen Dream Devil from the Hell of Nightmares di chapter 455. 3. Mahatema adalah julukan yang pada dasarnya berarti Santo atau Tuan yang naik. Yang Qi benar-benar terkejut melihat iblis-iblis dari neraka para bijak dan Mahatema. Aura iblis-iblis tampak kurang seperti iblis dan lebih seperti orang bijak atau Mahatema, meskipun masih jauh dari aura legiun para dewa. Di zaman kuno, ada orang bijak dan Mahatema yang sebenarnya, dengan harapan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang iblis-iblis yang lahir di neraka, telah meninggalkan legiun dewa. Bagaimanapun, legiun dewa percaya bahwa neraka harus dilenyapkan dari keberadaan. Sebaliknya, orang bijak dan Mahatema merasa bahwa ada metode untuk kegilaan neraka, dan mereka harus dilestarikan. Mereka merasa bahwa terang dan gelap berlawanan, tetapi menciptakan dan membutuhkan keseimbangan. Menurut mereka, jika semua neraka dihancurkan, maka dao besar alam semesta akan menjadi tidak stabil dan hukum magis dunia dewa akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Sayangnya, bahkan entitas benar yang tinggal di neraka orang bijak dan Mahatema diburu dan dibunuh oleh legiun dewa. Beberapa selamat dan menjadi bapak keturunan, tetapi generasi-generasi selanjutnya itu akhirnya disusul dengan energi celaka dan jahat. Konon, mereka masih menanggung darah leluhur mereka, dan kombinasi kultivasi mereka yang benar dan yang jahat membuat mereka sangat menakutkan. Faktanya, mereka secara kasar berada pada level yang sama dengan Infernal Fog dalam hal kekuatan. Untungnya, iblis-iblis neraka orang bijak dan Mahatema hanya ada di neraka khusus itu, berbeda dengan Infernal Fog, yang melahirkan iblis-iblis di hampir semua neraka lainnya. Efek kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka pada iblis-iblis yang hadir sangat minim, dan itu terutama berlaku untuk orang tua dari neraka orang bijak dan Mahatema ini, yang seperti bangsawan. Dia memiliki satu mata yang sepertinya berdenyut dengan aura Mahatema kuno, dan mata yang sangat buruk dan jahat. Dan saat dia menatap Yang Qi, mustahil untuk melewatkan sifat brutal dari tatapannya.
Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keinginan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, kepribadian yang terbelah. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan semua makhluk hidup dengan mengubah mereka menjadi iblis. Di sisi lain, dia meremehkan pembunuhan dan sangat jahat. Dia benar-benar tampak seperti perwujudan keseimbangan universal. Saya menyukai anak ini, Mahatma, kata iblis mimpi. Jangan pernah berpikir untuk mencoba mengambilnya dariku. Ada sesuatu yang unik tentang dia, kata Mahatma iblis-iblis. Apakah kamu tidak memperhatikan pertengkaran antara dia dan murid-murid lain dari Sekte Surga? Manifestasi kehendak itu baru saja terjadi di seberang Sungai Darah. Dia mengalahkan satu demi satu lawan, bahkan Kaisar Hati Surgawi. Kemudian dia berjalan menyeberangi sungai, dan bahkan melarikan diri dari Lord Blood River sendiri. Saya khawatir tidak akan mudah untuk memaksanya menjadi permaisuri pria tempat Anda dapat mengekstrak energi intisari. Membunuhnya akan menjadi pilihan terbaik. Sama sekali tidak, jawab iblis mimpi. Dia jelas seorang jenius, dan saya akan melatihnya dengan potensi penuhnya. Memanggil Yang Qi, dia melanjutkan, datanglah padaku, nak. Anda tidak dapat melarikan diri, jadi mengapa tidak menjadi laki-laki saya dengan perlindunganku? Tidak ada monster lain di sini yang akan menyakitimu. Apa yang kamu katakan? Salah satu iblis-iblis lainnya tertawa kecil. Siapapun yang menjadi pria Dream Mindance tidak akan bertahan lama. Mengapa kita tidak membawanya saja dan menjelekkannya? Mempertimbangkan seberapa kuat basis kultivasinya, dia akan menjadi iblis-iblis yang hebat. Dia jelas akan segera mencapai level menakutkan, jadi murid mana yang lebih baik yang bisa kita miliki? Iblis-iblis khusus ini tampak seperti sarjana setengah baya, dan bahkan memiliki gulungan terselip di bawah lengannya. Faktanya, dia sama sekali tidak terlihat seperti iblis-iblis. Namun, Yang Qi bisa merasakan kejahatan yang mendalam di dalam dirinya, dan tahu bahwa dia adalah tipe orang yang bisa dengan santai melakukan semua jenis pembantaian. Yang Qi segera mengenali siapa dia. Iblis-iblis dari neraka buku dan peradaban. Saya pernah mendengar bahwa iblis-iblis dari sana semuanya tampak terpelajar dan terpelajar. Bahkan ada iblis buku yang kuat. Mereka semua sangat terpelajar tentang sejarah, dan akan menyerap semua pengetahuan sebuah peradaban sebelum benar-benar menghancurkannya. Kebanyakan iblis-iblis, setelah menaklukkan kerajaan atau dunia, akan menyerap energi intisari dari orang-orang yang mereka bunuh, dan tidak meninggalkan apapun selain kehancuran. Tapi iblis-iblis dari neraka buku dan peradaban akan menyerap kekuatan sejarah tempat-tempat itu. Di dunia fana, benua kaya subur telah dianggap sebagai lokasi yang sangat kecil. Tetapi bahkan memiliki sejumlah negara dan dinasti, serta tokoh-tokoh sejarah penting yang perbuatannya dicatat dalam buku. Ketika seseorang mempertimbangkan semua dunia fana yang ada, hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak peradaban yang ada di sana. Sayangnya, ini adalah neraka lain yang tampaknya milik salah satu dari dua aspek lain dari segel Legiun Dewa, karena Yang Qi tidak bisa merasakannya. Terlepas dari apa yang kamu pikirkan, pria ini milikku, kata Dream Mindance. Meluncur ke depan, dia mengulurkan tangan ke arah Yang Qi, tangannya menjadi seperti mimpi dengan sejuta variasi yang menyebar untuk menutupinya. Hampir segera, Yang Qi mulai menyusut secara fisik dari efek telapak tangan. Sungguh gerakan telapak tangan yang kuat, pikirnya, menggigil. Dia tidak tahu apakah Dream Mindance menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia tahu bahwa dia terkunci dan tidak bisa bergerak. Dia jelas jauh lebih kuat dari Kaisar Hati Celestial, dan jauh melampaui kemampuannya sendiri untuk menangani. Dia pasti berada di level menakutkan. Meskipun dia tidak berada di level yang sama dengan gadis kecil dari Memory Peak, selama dia berada di level yang mengerikan, itu berarti dia terlalu banyak untuk ditangani oleh Yang Qi. Yang mengatakan, dia bisa mengatakan bahwa serangan telapak tangan ini sebenarnya adalah semacam ujian. Selanjutnya, ada kelemahan yang jelas di dalamnya. Mengambil langkah maju, dia menggunakan kabar gembira Mahadewa untuk menghilangkan kualitas mimpi, lalu menusukkan jarinya ke telapak tangan Dream Mindance dan mengirimkan aliran energi langsung ke telapak tangannya. Dream Mindance menggigil tak percaya pada bagaimana energinya telah memasuki dirinya dan mulai mencairkan energi sejatinya sendiri. Syukurlah untuknya, Yang Qi telah meninggalkan segel Legiun Dewa di bagan Raja Myriad Worlds, jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Lebih jauh lagi, karena dia telah menyembunyikan segel Legiun Dewa, dia mampu menyembunyikan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka dan membuatnya tampak seperti dia telah menemukan metodenya sendiri untuk mengalahkan teknik jahat dan jahat. Lagi pula, jika iblis-iblis tahu bahwa dia memerintahkan segel Legiun Dewa, mereka akan langsung menjadi gila. Retakan, suara letupan keras terdengar di lengan Dream Mindance, seolah-olah salah satu tulangnya baru saja patah.
Sama cepatnya, lebih banyak suara retak terdengar saat tulang itu memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mendorong energi sejati Yang Qi keluar darinya, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Berkat pertukaran itu, dia sekarang cukup yakin bahwa indeks kekuatannya sekitar 5.000. Yang mengherankan, mereka secara kasar seimbang dalam pertukaran singkat itu. Wajah Dream Mindance berkedip-kedip karena marah, dan dia jelas bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Sebelum dia bisa, Yang Qi mengangkat tangannya dan berkata, pelan-pelan, Nona Dream Mindance. Apakah Anda, seorang kultivator yang mengerikan, benar-benar berencana untuk menggertak murid tingkat rendah seperti saya? Kemuliaan apa yang ada di dalamnya? Dream Mindance tertawa kecil. Masih berdebat denganku, nak aku iblis-iblis. Tidakkah kamu tahu apa artinya itu? Meskipun saya harus mengatakan Anda terbukti cukup lucu. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengulurkan tangannya lagi. Saya hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan penuh saya. Mari kita lihat apakah Anda bisa mengatasinya. Ayo bermain. Tiba-tiba, sebuah kerajaan mimpi dan fantasi muncul. Meskipun seni energi secara umum ditekan oleh hukum magis di daerah itu, dia cukup terampil untuk menemukan celah yang tepat. Energi sehalus jaring laba-laba mengalir keluar, saling mengunci dan menciptakan jaring besar yang perlahan mulai mengendap di atas Yang Qi. Melihat bahwa dia akan diikat dan disegel, Yang Qi melambaikan tangannya dan mulai memutuskan utas energi sejati. Namun, saat benang melilit energi pedang yang dia kirimkan, itu terbebani, bahkan membuatnya sulit untuk menggerakkan lengannya. Suara mendesing. Saat tangan Dream Mindance mendekat, dia mengangkat bahunya, menyebabkan jubahnya jatuh ke samping, memperlihatkan sebagian besar sosok dan kulitnya yang cantik kepada Yang Qi. Yang Qi tidak lagi mengenakan jubah pertempuran Legiun Dewa, melainkan seragam puncak memori. Itu adalah pakaian tangguh yang dipenuhi dengan kesalehan, jenis yang bahkan tidak bisa ditembus oleh item dewa yang kuat. Namun, itu sekuat tahu dibandingkan dengan tangan seperti cakar Dream Mindance. Bersiaplah untuk diterbukai. Dia terkekeh, tersenyum seperti penjahat wanita. Sebelum Yang Qi bahkan bisa berpikir untuk menghindar ke samping, dia merobek pakaian dari tubuh bagian atasnya. Mendengus dingin, Yang Qi menggigil dan mengirimkan ekspresi keinginan yang dirancang untuk menaklukkan iblis. Itu seperti pedang panjang, bersinar seputih matahari, yang menusuk langsung ke Dream Mindance. Saat energinya yang sebenarnya hancur, lebih banyak pakaian berdesir untuk menutupinya, dan kali ini adalah jubah pertempuran Legiun Dewa, yang penuh dengan kekuatan untuk mengalahkan Yang Malang. Seketika, hampir semua energi iblis-iblis di sekitarnya hancur. Beberapa iblis-iblis di dekatnya bahkan merasa seperti tercekik. Meninggal dunia. Menanggapi langkah tak terduga ini, Dream Mindance mundur darinya, secara bersamaan mengulurkan kedua tangannya dan memutarnya untuk melepaskan seni energi yang sempurna. Gelombang besar mimpi. Riak mengalir keluar dari telapak tangannya untuk memblokir jalan Yang Qi, lalu mendorongnya ke belakang. Sementara itu, iblis-iblis yang tampak terpelajar berteriak, itu bukan kekuatan 30%, Dream Mindance. Itu lebih seperti 40%. Kutukan. Dream Mindance menggeram, niat membunuh memenuhi wajahnya. Pada saat yang sama, Yang Qi berpikir, tidak bagus. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah agar iblis ini benar-benar mencoba membunuh saya. Saya kira keuntungannya adalah saya bisa melihat seperti apa seni energinya sebenarnya. Tidak mungkin aku akan mati di sini. Dia berdiri lebih tegak, jubah pertempuran Legiun Dewanya berdesir, membuatnya tampak seperti Raja Dewa kuno berpakaian putih, memancarkan aura yang menakutkan iblis-iblis lainnya sampai-sampai mereka tidak berani mendekatinya. Seni energi apa itu? Tanya Dream Mindance. Dan mengapa sepertinya menargetkan saya secara khusus? Bahkan seni Zen para biksu dari aliran Buddhis tidak dapat mempengaruhi saya dengan cara ini. Yang Qi hanya berdiri di sana, menyerap sebanyak mungkin energi neraka Dream Mindance, menyimpannya di dalam dirinya untuk digunakan nanti. Dan tentu saja, dia tidak menjawab pertanyaannya. Katakan padaku seni energi apa itu, nak? Dream Mindance diulang. Dia mengambil langkah ke depan, seni energinya melonjak sampai pusaran terbentuk di belakangnya. Dalam hati, Yang Qi terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan bergegas memikirkan cara untuk menghadapi situasi tersebut. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjawab pertanyaan itu, monster ini akan menyerang lebih ganas dari sebelumnya. Gerombolan setan di sekitarnya hanya melihat, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu Dream Mindance. Saya membuat seni energi ini, kata Yang Qi, berdasarkan pencerahan yang saya peroleh dari berbagai dewa. Itu tidak benar-benar memiliki nama. Adapun mengapa saya tampaknya menjadi kutukan bagi Anda iblis-iblis, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan seni energi saya.
Anda tahu, saya didukung oleh seseorang yang begitu kuat sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkan siapa itu. Jika Anda membunuh saya, Anda akan diburu dan dibunuh dimanapun Anda berada. Lari ke tepi kenyataan, dan Anda masih akan musnah dari keberadaan. Pendukungmu ini sangat mengesankan, Dream Mindens berkata, berhenti di tempat. Dia tidak terlalu peduli tentang Yang Qi, tetapi harus mengakui bahwa dia tampaknya dilengkapi dengan sempurna untuk melawan gerakannya. Karena itu, dia harus mencari tahu siapa pendukungnya ini. Tunggu sebentar, Dream Mindens, kata Mahatma Iblis-Iblis. Wah, mungkinkah kamu bukan benar-benar murid dari Sekte Surga Manifestasi Kehendak? Saya sangat akrab dengan teknik sekte itu, dan kebetulan saya tahu bahwa bahkan sekte tidak memiliki kekuatan dan akan cukup kuat untuk mengalahkan kekuatan Dewa Iblis seperti kita. Jika Sekte Surga Manifestasi Kehendak sekuat itu, kita sudah lama musnah. Beritahu kami dari mana asalmu sebenarnya, Nak, kata iblis-iblis yang terpelajar. Siapa pendukungmu, siapa yang memberimu kekuatan untuk mengalahkan dewa-dewa yang malang? Saya tidak berhak untuk mengatakannya, jawab Yang Qi. Yang bisa saya katakan adalah, jika saya mati, pendukung kuat saya akan melintasi semua bidang keberadaan yang diperlukan untuk menemukan pembunuh saya. Bahkan Great Necropolis tidak akan menjadi penghalang baginya. Dan begitu dia di sini, dia akan menghancurkan kalian semua. Kebetulan, mengingat kekuatan penakluk iblis yang saya miliki dalam diri saya selalu bisa meledakkan diri sendiri jika saya mau. Yang Qi berusaha mengulur waktu, dan juga berusaha membuat musuhnya ragu menembak tikus karena takut memecahkan vas. Apakah benar-benar ada seseorang yang kuat? Dream Mindens berkata, jelas tidak yakin. Dia maju selangkah. Bagus. Aku akan membunuhmu dan mencari tahu. Aku geli olehmu pada awalnya, tetapi kamu berubah menjadi terlalu keras kepala. Pelan-pelan, aliran cahaya iblis keluar dari Mahatma Iblis-Iblis, menghalangi jalan Dream Mindens. Mari kita selesaikan ini sebelum kita membuat keputusan. Anak ini mungkin berharga bagi kita. Kekuatan Dewa Penakluk Iblis yang dia miliki mungkin adalah apa yang kita butuhkan untuk membuka tanda segel dan menaklukkan Lord Blood River. Benar, kata Dream Mindens. Baik, ide bagus. Aku lupa tentang itu sejenak. Bahkan jika kita melanggar tanda segel, akan sulit untuk menghadapi Lord Blood River yang keras kepala dan sulit diatur. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?